Panitia mohon ya. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya atau sahamnya itu dimiliki oleh negara. Melalui apa? Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang pusatkan. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, hal pertama yang harus kita pahami adalah suatu perusahaan itu dikatakan sebagai BUMN bila mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Kalau dikatakan sebagian besar artinya lebih dari 50%, artinya 51% minimal. Nah, ini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Lalu apa sih perusahaan perseroan? Yang selanjutnya disebut persero itu adalah BUMN yang berbentuk perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dari sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi ini ketentuan berdasarkan pasal 1 ayat 2-nya di Undang-Undang BUMN tersebut. Ini dikatakan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, baru perusahaan perseroan tersebut atau PT dikatakan sebagai persero. Next, please. Nah, di sini kami coba memberikan intisari terkait dengan perbedaan BUMN dengan badan usaha swasta. Nah, kalau lihat dari penulisannya di kolom pertama itu penulisan kata atau perusahaan BUMN itu diikuti dengan kata persero. Jadi jika teman-teman atau bapak-bapak mungkin sudah paham ya, bila mana ada suatu PT ada kata perseronya di belakang nama perusahaan tersebut, itu berarti perusahaan tersebut masuk kategori BUMN. Nah, contoh di sini adalah PT Bank Negara Indonesia Persero atau PT Pertamina Persero dan selanjutnya dan seterusnya. Sebaliknya di sisi yang kanan kita lihat ciri khas dari BUMN itu tidak ditemui pada badan umum milik swasta, yaitu tidak ada kata persero. Contoh misalnya PT Medco Energi Internasional Tbk. Nah, sebelum kata Tbk itu tidak ada kata persero. Artinya PT Medco ini bukan masuk dalam kategori BUMN. Itu kalau dari sisi penulisan. Lalu bagaimana dari sisi permodalan? Tadi sudah disampaikan bersumber dari kekayaan negara, 51%-nya sebagian dimiliki oleh negara. Sedangkan di badan umum milik swasta, badan usaha swasta maksud saya, badan usaha swasta itu kepemilikannya dimiliki sepenuhnya oleh pihak swasta, baik itu individu maupun kelompok. Dan sumber dana dari dana investasinya itu berasal dari pinjaman bank, penjualan saham, dan lain-lain. Meskipun penjualan saham juga dimungkinkan di perusahaan BUMN. Lalu ciri atau perbedaan dari BUMN dan badan usaha swasta itu yang berikutnya adalah sektor usaha yang dikelolanya. Nah, kalau BUMN itu usaha yang dikelolanya itu pada intinya itu bersifat vital dan strategis. Apa sih contohnya yang bersifat vital strategis di sarana transportasi? Itu ada PT KAI, di sarana kereta api atau listrik itu dimiliki oleh PLN. Nah, PLN ini badan usaha milik negara. Atau di sisi pengadaan energi itu ada Pertamina dan lain-lain. Lalu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu sektor usaha yang dari sisi sektor usaha yang dikelolanya, ciri khas dari BUMN. Nah, sedangkan di swasta usaha atau sektor usaha yang dikelolanya itu bukan sektor usaha yang vital. Makanya tidak ada kereta di Indonesia itu yang dimiliki oleh swasta PT-nya. Atau listrik tidak dimiliki oleh swasta. Swasta hanya memiliki listrik hanya untuk local area, seperti proyek-proyek tertentu di remote area itu mungkin dikelola oleh swasta. Tapi secara umum dalam skala nasional itu dikelola oleh PLN. Dari sisi tujuan, BUMN ini tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, sedangkan swasta berorientasi untuk mendapatkan profit. Nah, sebagian tujuan dari kegiatan usaha BUMN tersebut adalah melayani masyarakat, bisa juga untuk meningkatkan pemasukan negara serta membangun ekonomi nasional. Nah, lalu dilihat dari sisi proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini agak berbeda nih antara BUMN dan BUMS. Nah, ini yang nanti akan kita kupas lebih lanjut. Nah, prosesnya panjang di BUMN. Bisa dikatakan agak panjang prosesnya dan birokratis. Sedangkan kalau di swasta, di private companies, itu keputusan bisa cepat. Nah, lalu dalam pengambilan keputusan bisnis, itu biasanya di proyek-proyek besar di BUMN itu ada yang namanya harus ada FS atau feasibility study atau kajian atas suatu proyek. Nah, FS ini bisa feasibility study bisa dari sisi finance, bisa dari sisi technical, bisa juga dari sisi legal, harus ada kajiannya.
Sedangkan di swasta itu tidak diharuskan, kecuali di swasta bila mana itu disarankan adanya pendapat opini hukum. Misalnya ada transaksi corporate action di perusahaan TBK yang perusahaan tersebut adalah PT Badan Usaha milik swasta. Nah, jika itu diharuskan ada opini hukum, barulah wajib adanya feasibility study. Nah, menjadi berikutnya dalam proses pengambilan keputusan tersebut di BUMN ini akan menjadi subjek audit BPK atau BPKP. Jika transaksinya tersebut ternyata terjadi penyimpangan, terjadi side streaming atau terjadi markup dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi subjek audit BPK atau BPKP. Nah, di swasta itu tidak menjadi subjek audit BPK atau BPKP kecuali swasta melakukan transaksi dalam suatu proyek dan proyeknya tersebut berhubungan dengan partisnya. One of the parties itu adalah BUMN. Nah, dalam proyek yang seperti itu dimungkinkan auditor dari BPK masuk bila mana terjadi non compliance atau terjadi side streaming atau bisa juga terjadi fraud di dalamnya. Oke, next. Itu sekilas gambaran umum terkait dengan BUMN dan BUMS. Nah, lalu perbedaan terkait dengan perbedaan-perbedaan yang tadi sudah saya sampaikan, inti dari adanya permasalahan itu adalah terkait dengan adanya kemungkinan kerugian negara di dalam praktek bisnis BUMN. Nah, di sini ada yang menarik, rekan-rekan semua. Terdapat perbedaan penafsiran arti kerugian negara itu sendiri. Tadi kita sudah paham di depan terkait dengan perbedaan mana itu BUMN, mana yang masuk kategori private companies. Nah, kerugian negara, keuangan negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, ini dikatakan kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN atau BUMD. BUMD kan badan usaha milik daerah, termasuk juga milik negara, cuma dimiliki oleh lokal. Itu kerugian yang timbul pada anak perusahaan yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD, atau modalnya bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara. Ini masuk kategori bukan termasuk kerugian negara. Nah, ini unik. Jadi yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau bukannya dan ya, modalnya bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD, ini bukan termasuk kerugian keuangan negara. Ini dari definisi Surat Edaran Mahkamah Agung. Ini satu definisi yang kita ambil. Nah, berikutnya apa? Kerugian keuangan negara menurut PP 44 tahun 2005 yang diubah dengan PP 72 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan penatausahaan modal negara pada BUMN. Nah, pada pasal 2A ayat 6 dan 7 itu dikatakan anak perusahaan BUMN dan seterusnya kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Jadi masuk dalam kategori anak perusahaan BUMN. Nah, anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal tersebut, maka mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan atau mendapatkan kebijakan khusus dari negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan bla bla bla, itu masuk kategori anak perusahaan BUMN. Misalnya gini, Antam, PT Antam Tbk. Nah, PT Antam Tbk itu di belakang namanya tidak ada kalimat persero. Ini contoh, ya. Tapi dalam hal ini PT Antam Tbk itu mendapatkan kebijakan khusus di dalam mengelola apa? Mining industry, industri mining, itu industri pertambangan, dari industri pertambangan emas, nikel, bauksit dan lain-lain. Nah, karena mendapat kebijakan khusus negara dan atau pemerintah, nah ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Artinya di sini PT Antam berdasarkan ketentuan ini akan diperlakukan sama dengan BUMN. Nah, padahal di atas kita lihat definisi BUMN itu harusnya kepemilikan sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh negara. Nah, di sini jika ada perusahaan yang mendapatkan penugasan lalu mendapatkan kebijakan sekalipun dia anak perusahaan BUMN, artinya tidak directly dimiliki oleh negara sahamnya, itu masih dianggap sebagai diperlakukan sama dengan BUMN. Nah, di penjelasan pasal 2A ayat 6 dan 7 itu dikatakan yang dimaksud dengan kepemilikan mayoritas yaitu bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% saham pada anak perusahaan ex BUMN. Padahal kalau kita mengikuti definisi Undang-Undang BUMN itu harusnya tidak termasuk
Karena yang dianggap sebagai BUMN itu adalah yang directly sahamnya owned by the state, by negara. Sedangkan di sini itu adalah anak perusahaan dari BUMN masuk atau dianggap ditreat sebagai BUMN juga. Artinya apapun yang terjadi di sana subject to audit oleh BPK. Nah, yang termasuk dalam poin 7 yang terakhir itu, yang termasuk dalam perlakuan yang sama dalam kebijakan khusus negara, itu yang masuk sini ada proses dan bentuk perizinannya, hak untuk memperoleh HPL, IUP, dan lain-lain, itu mereka mendapat privilege. Artinya mendapatkan keutamaan di dalam menggarap suatu ladang eksplorasi mining, misalnya. Oke, next slide, please. Nah, terkait dengan perbedaan penafsiran ini masih continue ya, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 2 keuangan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat angka 1 meliputi kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, bla 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 dan lain-lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Jadi kekayaan negara yang dikelola oleh sendiri atau oleh pihak lain. Nah, itu kalau ada kekayaan negara dikelola oleh pihak lain, ini lebih luas lagi nih. Berupa uang, surat berharga, saham, efek atau obligasi dan lain-lain, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, jadi kekayaan negara itu sebetulnya dipisahkan, tidak masuk dalam kategori kekayaan negara atau kekayaan daerah. Kalau dia dari definisi ini. Next. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal-hal yang kontradiktif. Nah, terkait dengan perbedaan kerugian negara tersebut, penafsiran kerugian negara, ini kita bisa merujuk kepada putusan Ali Samsuri di tahun 2021. Nah, dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim, PT Timah itu bukan BUMN. Dalam putusan ini singkatnya seperti itu intinya. Jadi kerugian yang dialami oleh PT Timah bukan kerugian negara, karena hakim melihat PT Timah bukan BUMN. Kalau menurut kami, ini disampaikan oleh Pak Beni Harkat, Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut menurut jaksa tidak tepat. Mungkin majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Nah, ini unik, tadi saya sudah sampaikan ya. PT Timah dianggap bukan BUMN. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, dan itu menurut majelis hakim bukan kerugian negara, meskipun terjadi kerugian di sana yang dialami oleh PT Timah, tapi majelis hakim menganggap itu bukan kerugian negara. Ini saya kasih catatan, pemegang saham PT Timah, TBK, itu adalah PT Inalum, Persero. Nah, termasuk di dalamnya ada saham pemerintah berupa satu lembar saham seri diwarna 65% dan publik 30%. Kalau lihat dari definisi sebelumnya tersebut, itu kan dapat perlakuan khusus dan dimiliki lebih dari 50% oleh BUMN di atasnya, itu masuk kalau ada kerugian dianggap kerugian negara. Sedangkan di sini berdasarkan putusan Ali Samsuri, menurut majelis hakim bukan kerugian negara. Nah, ini nanti kita bedah lebih lanjut, kita bandingkan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain, lalu bagaimana memitigasinya. Next. Ya, berikutnya menarik, mungkin teman-teman sudah dengar ya, ada putusan Karen. Karen ini dirut Pertamina sebelumnya. Ini ada putusan Karen ini, putusan nomor 121, Itsus 2020. Nah, kasasi, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara. Menurut putusan hakim itu ya, kasasi ya, tidak termasuk keuangan negara, putusan Mahkamah Agung, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina bukanlah kerugian negara. Jadi PT Pertamina Hulu Energi saat itu melakukan participating interest dalam satu blok. Nah, terdapat kerugian dianggap masuk kerugian negara di sana dari auditor. Namun dalam putusannya, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat di sini, pernyataan ini, argumentasinya kenapa tidak masuk kerugian negara, karena Pertamina Hulu Energi itu dianggap sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero. Yang jadi BUMN-nya siapa di sini? PT Pertamina Persero. Anak perusahaan bukan BUMN, kalau kita lihat dari putusan ini. Dan ini sejalan dengan
Undang-Undang BUMN, karena definisi BUMN tersebut adalah directly owned, sahamnya dimiliki langsung oleh negara. Sedangkan di sini Pertamina Hulu Energi sahamnya tidak dimiliki langsung oleh negara, tapi dimiliki oleh Pertamina Persero. Jadi anak perusahaan Pertamina BUMN. Oke. Dan kalau anak perusahaan di sini tidak termasuk kerugian negara, apalagi nanti cucu atau cicitnya. Tapi dalam praktiknya ternyata tidak demikian. Ada beberapa case yang majelis hakim berpendapat ini kerugian negara, di case yang lain dianggap tidak, bukan merupakan kerugian negara. Nah, ini kita bandingkan dengan putusan Priyono. Di sini dikatakan menimbang bahwa dengan demikian jelaslah keuangan negara yang disisihkan yang berada pada PT Krakatau Steel yang merupakan badan usaha milik negara. Di sini dikatakan PT Krakatau Steel Persero. Artinya yang menjadi BUMN di sini adalah PT Krakatau Steel-nya. Nah, di sini kemudian dana tersebut, keuangan negara tersebut berada pada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel. Artinya di bawahnya lagi atau sister company whatever the name. Nah, indirectly itu dimiliki oleh negara sebetulnya dari teori ini. Melakukan penyotoran kekayaan awal, setoran awal dan lain-lain, pembayaran iuran, bla bla bla, semuanya dana tersebut dari PT Krakatau Steel. Dan adanya pelaporan keuangan kepada pembina yang notabene adalah adalah direksi PT Krakatau Steel. Dan adanya kewajiban PT Krakatau Steel terhadap kesejahteraan kesehatan pada karyawan pensiun PT Krakatau Steel. Oleh karenanya, maka yayasan ini berdasarkan putusan ini dianggap sebagai kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian negara. Di sini dikatakan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dalam kondisi keuangan yang sangat buruk sekalipun, maka jelaslah keuangan yayasan tersebut yang berasal dari PT Krakatau Steel merupakan keuangan negara, sehingga kerugian yang ada pada yayasan terhadap keuangan negara tersebut merupakan kerugian negara. Nah, itu kita bandingkan di atas dan di bawah. Yang di atas tidak dikatakan sebagai kerugian negara karena dia anak perusahaannya, sedangkan di bawah dikatakan sebagai kerugian negara. Ini jadi majelis hakim ini berbeda penafsiran terkait kerugian negara itu sendiri. Oke, next. Ini akan lebih menarik, kita akan sampai ke paparkan lebih lanjut. Nah, terkait dengan kerugian negara tersebut, dalam pengambilan keputusan, setiap perusahaan itu karena ada istilahnya business judgment. Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan bisnis. Nah, apa sih ketentuan business judgment rule di Indonesia? Itu pasal 97 Undang-Undang PTA 5, itu dikatakan anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan satu, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Artinya, kalau itu bisa dibuktikan, yang pertama, dan yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan atau konflik of interest. Yang terakhir, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Maka bila mana ada kerugian, maka anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut. Nah, ini sama juga dengan yang Karen tadi. Karen tidak dianggap tidak melakukan, tidak ada kerugian negara karena bisa dibuktikan sudah diambil keputusan tersebut bukan karena kesalahannya, bukan karena kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dan lain. Nanti saya utarakan lebih lanjut di next slide. Lalu di pasal 114, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikan telah melakukan pengawasan, tidak mempunyai benturan kepentingan dan seterusnya. Ini secara umum, secara teori, bila mana direksi dan komisaris telah mengambil keputusan, direksi telah mengambil keputusan lalu di-approve oleh komisaris. Approval komisaris itu berdasarkan pengawasan, itikat baik dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1, 14 dan 97 ini, di mana di situ terdapat business judgment, telah dilakukan business judgment secara proper, maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direksi maupun komisaris. Next slide, please. Ini teorinya Pak ya, Bapak rekan-rekan, Bapak Ibu, ini secara teori tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini ketentuan terkait dengan business judgment rule. Kembali ke putusan Karen, yang di atas tadi kita sudah utarakan. Nah, apa yang dilakukan oleh terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina lainnya, semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina. Jadi mereka melakukan pengembangan bisnis, yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama Pertamina Persero dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah business judgment rule.
ditandai tiadanya unsur kecurangan, fraud, benturan kepentingan, atau konflik of interest, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Nah, berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh lawyer Karen saat itu, akhirnya beliau dibebaskan. Oke, next. Ini sumber putusan Mahkamah Agung. Nah, lalu dengan adanya perbedaan penafsiran terkait dengan kerugian negara, lalu resiko-resiko hukum yang tadi sudah saya sampaikan, lalu bagaimana sih cara memitigasi resiko dalam transaksi BUMN? Jadi kita agak sedikit cepat ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan bila mana bekerja di suatu perusahaan BUMN atau melakukan transaksi bisnis dengan BUMN, itu pastikan perusahaan harus memastikan bahwa transaksi bisnis yang dilakukan yang pertama sudah pasti tidak bertentangan dengan rules and regulation yang berlaku. Ini persyaratan yang pertama. Yang kedua, tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena Undang-Undang Tipikor itu bukan cuma kita menerima, kita tidak terima misalnya. Tapi dari putusan yang kita ambil itu memperkaya orang lain dengan cara tidak wajar, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu masuk dalam kategori Tipikor nantinya. Nah, kalau tidak memperkaya diri sendiri atau tidak memperkaya orang lain, maka dengan kata lain kita sudah melakukan mitigasi resiko hukum dalam transaksi BUMN. Yang ketiga, persyaratan bagaimana cara mitigasinya itu dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Misalnya itikat baik dilakukan, kehati-hatian dilakukan, tapi bukan untuk kepentingan perseroan, tapi untuk kepentingan pribadi dan lainnya. Nah, ini juga akan men-trigger temuan audit masuk ke dalam ranah Tipikor. Oleh karena itu untuk memitigasinya pastikan itu dilakukan dengan itikat baik dan kehati-hatian dalam melakukan business judgment pelaksana keputusan bisnis tersebut. Nah, yang keempat tidak bertentangan dengan policy kebijakan atau SOP perusahaan. Kalau di private, direksi terjang rules-nya, SOP-nya, udahlah yang penting komisaris setuju dan ujung-ujungnya untung, ini nggak jadi masalah teman-teman. Tapi di BUMN, sekalipun proyek itu untung triliunan, misalnya, saya juga awalnya pada saat saya bergabung dengan di PT Antam, itu saya berpendapat, mindset saya berpikir, wah kalau ini kita sudah untung proyeknya, harusnya nggak ada temuan dong, udahlah dimaafkan. Ternyata tidak demikian. Ada case di perusahaan lain, itu dia untung, tapi dalam pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Di situ ada post bidding. Post bidding, apa sih namanya post bidding? Nanti bisa di Google. Post bidding itu sebelum penentuan pemenang tender, terms and condition-nya dirubah tidak sesuai dengan hasil dari pre-bid meeting atau tidak sesuai dengan terms and condition yang ada di ketentuan tender. Itu namanya post bidding, sebelum tanda tangan perjanjian dilakukan. Tapi perubahan yang dilakukan setelah perjanjian berlangsung, ditandatangani, along the way, ternyata ada perubahan spek dan lain-lain, itu bukan post bidding. Nah, post bidding itu bertentangan. Nah, pastikan itu tidak bertentangan dengan polisi kebijakan atau SOP perusahaan. Itu cara keempat untuk memitigasi risiko hukum. Yang kelima, tidak melampaui batas kewenangan. Contohnya apa? Direksi memutuskan suatu kebijakan atau suatu proyek tanpa persetujuan komisaris, di mana seharusnya berdasarkan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan komisaris. Misalnya apa? Menjaminkan seluruh harta kekayaan perseroan. Komisaris setuju, pengawasan setuju, misalnya itu bisa berjalan. Ternyata ini tidak. Komisaris tidak mendapat persetujuan komisaris, dan lagi misalnya berdasarkan anggaran dasar transaksi tersebut subject to approval dari shareholders, dan itu tidak dilakukan. Ini juga masuk ke dalam kategori melampaui batas kewenangan. Nah, 6, berdasarkan business judgment rule ditandai dengan tidak adanya benturan kepentingan, tadi sudah disampaikan, tidak ada hubungan darah atau semenda, misalnya ternyata the director of the business party itu ternyata ada hubungan darah, masih keluarga, itu termasuk benturan kepentingan. Tidak ada konflik masuk dalam benturan kepentingan atau konflik of interest, tidak dalam aspek finansial maupun kepengurusan. Kepengurusan artinya apa? Si A menjadi direktur di perusahaan ABC, juga dia menjadi komisaris di perusahaan DEF misalnya. Nah, itu maksudnya terjadi benturan kepentingan dari sisi kepengurusan. Berikutnya apa? Kecurangan, tidak adanya fraud. Lalu yang terakhir, seluruh transaksi memenuhi seluruh persyaratan internal. Oke, next. Itu cara mitigasi resiko yang pertama ya. Yang kedua, poin kedua, perusahaan dalam melakukan tindakan pencegahan terjadi upaya di mana perusahaan telah melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana. Contohnya, melakukan identification atas
kemungkinan adanya risiko korupsi. Nah, itu perlu dilakukan. Itu sudah terrekod atau tidak proses tersebut di internal perusahaan. Lalu menerapkan prinsip know your customer. Nah, ini KYC, know your customer principle itu kalau di bank ya. Know your customer itu perlu. Apakah customer ini merupakan end buyer, ultimate buyer, atau hanya sekedar broker? Nah, itu perlu dicegah gitu, ditelaah. Karena kalau dia sebagai ultimate buyer dengan broker itu berbeda tentu saja. Ultimate buyer secara financially tentu dia lebih kuat. Sedangkan broker bisa jadi kalau ini tidak barang sudah dikirim, dia bisa kabur dan itu tidak jelas ininya kondisinya, kecuali si broker tersebut memberikan jaminan dalam bentuk LC yang sempurna atau jaminan lainnya. Nah, yang kedua, menerapkan prinsip third party due diligence. Artinya ada third party yang melakukan due diligence, bisa itu oleh PwC, oleh EY dan lain-lain. Nah, know your employee. Nah, ini juga penting karena kita tahu dalam perusahaan itu ada saja, tidak semua manusia itu sempurna, ada saja yang karena imannya kurang, lalu karena kebutuhan dan lain-lain, maka tergoda untuk mendapatkan uang dari rekan bisnis dan lain-lainnya. Ini kita juga harus tahu karakter anak buah kita atau karyawan kita. Apakah transaksi ini kira-kira akan men-trigger adanya corruption atau tidak? Itu kita perlu know your employees. Nah, for your eyes principle. Nah, for your eyes principle ini artinya apa? Suatu transaksi tidak hanya antara lo sama gue yang tahu ya, dikekepin, yang lain nggak perlu tahu. Nah, itu jangan. Karena ada kecenderungan jika hanya 2 orang yang mengetahui, hanya limited person yang ini harus dibedakan dengan transaksi itu masih dalam tahap konfidensial. Itu memang limited. Tapi sebaiknya dalam transaksi bisnis yang besar itu menerapkan prinsip dalam proyek yang besar for eyes principle. Artinya bukan hanya segelintir orang yang mengetahui transaksi tersebut pada saat deal. Oke. Lalu berikutnya apa? Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau ISO 37001. Lalu yang berikutnya, perusahaan juga melakukan sosialisasi internal kepada karyawan terkait adanya tindak pidana korupsi. Apa sih itu tindak pidana korupsi dan seterusnya? Bisa mendatangkan para pakar ataupun dari in-house legal counsel yang memberikan sharing knowledge-nya kepada teman-teman di kantor. Lalu yang terakhir, last but not least, korespondensi atau komunikasi terkait transaksi itu dilakukan dengan transparan. Jadi jangan diam-diam. Ini bagian dari perusahaan melakukan tindakan untuk mitigasi terjadinya tindak pidana korupsi. Oke, next. Maaf ya, ini kita agak cepat bicaranya. Nah, ya terakhir ini perusahaan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya suatu tindak pidana di lingkungan perusahaan maupun wilayah kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini banyak terjadi atau mungkin terjadi di beberapa BUMN, di mana ada kesan melakukan pembiaran terhadap karyawannya yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu atau di dalam suatu transaksi IUP sudah diperoleh, tapi tidak segera dilakukan eksplorasi misalnya. Lalu ada penambang liar masuk, itu didiamkan. Nah, itu juga hal yang salah dan bila itu terjadi dianggap tidak melakukan mitigasi terkait adanya tindak pidana korupsi. Ini bisa dibaca nanti, ini bisa di-share ya pada teman-teman yang ada optionnya, silakan nanti materinya akan di-share. Next. Nah, ini penting ya. Next. Oke. Tidak melakukan pembiaran sangat penting di lingkungan BUMN maupun di lingkungan operasional. Oke. Nah, itu poin-poinnya. Oke, ini last slide. Dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap koperasi, tanggung jawab koperasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, itu hakim dapat menilai kesalahan koperasi itu, koperasi dapat memperoleh keuntungan. Hakim dapat menilai adanya kesalahan koperasi bila korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut. Jadi dia tidak melakukan sebetulnya directly, tapi dia memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut, maka atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan koperasi, itu dianggap koperasi juga bertanggung jawab. Nah, berikutnya, koperasi membiarkan terjadi tindak pidana, itu tadi sudah saya utarakan, dan koperasi tidak melakukan langkah-langkah mitigasi. Nah, itu untuk poin-poin penting. Nanti pembahasannya silakan di sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman. Terima kasih.
Maaf ini agak cepat karena waktunya dikasih waktu hanya tidak sampai 1 jam ya. Silakan kalau yang bertanya. Terima kasih Pak Rusdi atas paparannya yang sangat bagus ini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kekayaan dari BUMN ini bukan merupakan kekayaan negara ya, bagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang BUMN ya, Undang-Undang 19 tahun 2003, dan juga disertai dengan contoh-contoh kasus ya yang tadi disampaikan ya, baik itu kasusnya Bu Karen ya, kasusnya Pak Triyono ya, yang itu, dan mungkin juga teman-teman juga sudah pernah dengar juga, familiar ya dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Rusdi. Tadi juga sudah disebutkan juga ya, bagaimana melakukan mitigasi risiko atas suatu BUMN ya, terkait dengan rencana transaksi bisnis yang akan suatu BUMN melalui suatu corporate action misalnya gitu ya. Baiklah, untuk mau mempersingkat waktu, mungkin dari mau menyampaikan pertanyaan, silakan itu Mbak Fatin. Ya, silakan sebutkan nama dan asalnya. Ya, terima kasih Pak Hendarsyah. Selamat siang Pak Rusdi. Perkenalkan saya Fatin Pak dari Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom Pak. Izin bertanya Pak, tadi saya kebetulan saya baru mendengar terkait putusan Triyono itu. Saya ingin tanya pendapat Bapak. Jika melihat kepada putusan Triyono tadi, kan Krakatau Steel itu adalah BUMN ya Pak. Kemudian putusannya menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Yayasan Bapelkes, di mana Yayasan Bapelkes itu modal awalnya itu dimiliki oleh Krakatau Steel, maka itu termasuk ke dalam kerugian negara. Nah, kalau kaitannya dengan kami, Pak, kami ini adalah Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom, di mana modal awalnya itu disetorkan oleh Telkom. Apakah kalau misalkan terjadi sesuatu, in case terjadi sesuatu, apakah kerugian yang dialami oleh Yakes itu termasuk kerugian negara atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Atau case yang putusan Triyono itu bisa berbeda terhadap putusan lain gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fatin. Ya, bagus pertanyaannya. Ini menarik sekali. Mungkin saya mengingatkan lagi, tinggal waktunya kita 5 menit lagi sesi kali ini ya. Baik, ya. Nggak kerasa ya Pak Indra ya, karena seru banget memang pembahasan kita hari ini. Ya, boleh silakan Pak. Ya, ada benang merah yang belum saya sampaikan. Saya menunggu pertanyaan ini karena disampaikan oleh Mbak Fatin. Jadi rekan-rekan semua dalam bertransaksi BUMN itu mindset kita jangan berfokus dulu pada ini kerugian negara atau bukan. Jangan itu dulu. Kenapa? Karena itu endingnya. Makanya ada putusan Karen berbeda dengan putusan yang yayasan tadi. Jadi majelis hakim tuh masih berpendapat penafsiran mereka berbeda dengan kerugian negara. Oleh karena itu, saya sarankan jangan kamu lagi, jangan. Mungkin saya nanti saya email kamu print ya saya. Tapi suaranya masuk. Ya. Nah, jadi saya sarankan ke teman-teman di yayasan, jangan fokusnya itu jangan ini kerugian negara atau enggak. Tidak, bukan gitu. Karena itu ending di mana majelis hakim itu berbeda pendapat. Bahkan institusi tadi berbeda pendapat kan apakah ini BUMN atau kerugian negara atau bukan. Padahal ini di anak perusahaan. Kalau lihat dari definisi BUMN harusnya kerugian negara itu sebatas bila mana ada penyertaan langsung. Ternyata argumentasi seperti PT Timah dianggap bukan kerugian negara dan lain-lain. Jadi fokusnya itu dirubah. Ini benang merahnya untuk mitigasi resikonya. Jangan fokus kepada apakah ini kerugian negara, tapi fokus kepada compliance. Fokus kepada yang tadi saya sudah sampaikan mitigasinya apa. Pada saat pengambilan keputusan melakukan ini sudah SOP atau enggak ya? Kalau ini dana ini untuk CSR misalnya, ini sudah sesuai dengan kebijakan CSR. Atau pada saat melakukan procurement, ini sudah sesuai juga dengan SOP yang ada. Sudah dilakukan tender atau belum? Apakah ada post bidding di sana?
apakah yang saya tanda tangan ini sudah sesuai dengan kewenangan saya atau tidak. Jadi fokus di poin-poin mitigasi risiko yang tadi sudah saya sebutkan. Jangan worried terlebih dahulu kepada ini kerugian negara atau enggak. Nah, kalau kita fokus kepada ini kerugian negara atau tidak, bisa jadi yang kita anggap bukan kerugian negara, tapi nanti pada saat terjadi temuan, ini dianggap sebagai kerugian negara. Atau sebaliknya, kita worried ini kerugian negara, lalu kita tidak melakukan action tersebut, ada corporate action, padahal menurut majelis hakim kalau ini terjadi temuan atau oleh auditor, ini tidak dianggap kerugian negara misalnya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan fokus kepada kerugian negara, karena itu penafsiran di ujung. Yang kita fokus adalah compliance-nya. Sekali lagi compliance-nya pada saat transaksi dengan BUMN. Pastikan tidak ini inline dengan rules and regulation, sesuai dengan SOP, tidak melampaui kewenangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal presentasi. Ya. Jadi, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi atas sampaikan yang lain, silakan. Atas penjelasannya, mungkin demikian ya Mbak Fatin atas penjelasan Ya, Pak Rusdi tadi Pak. barusan. Ya, mungkin ada lagi, mengingat waktunya yang tinggal 1 menit lagi. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri ya webinar kita ini. Kepada Pak Rusdi dan narasumber dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta, terima kasih atas waktu dan masukannya untuk acara ini. Akhirul kalam kami sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.